Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakaria Ahmad, NIM saya 05407741. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan program Java sederhana tentang program gaji karyawan PT Mahasiswa UT. Program ini dibuat menggunakan operator percabangan if, perulangan while, validasi input, scanner, serta tanggal. Pada bagian ini, pada bagian awal program terdapat beberapa input library, yaitu Java Anti-Scanner, digunakan untuk menerima input dari user. Kemudian Java Temp Local Date dan Java Temp Format Date digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu secara otomatis. Yang terakhir Java Text Decimal Format, di mana digunakan untuk membuat format angka rupiah menjadi lebih rapi. Pada bagian ini terdapat deklarasi variabel, yaitu double gaji pokok, double gaji lembur, double total gaji. Digunakan untuk menyimpan gaji pokok, gaji lembur, dan total gaji. Kemudian, string golongan dan in lembur. Digunakan untuk menyimpan golongan, karyawan, dan jumlah lembur. Di sini tadi, program menggunakan perulangan while. Ini, oke, salah. Artinya program akan terus berjalan selama user memilih menu nomor 1, yaitu hitung lagi. Jika user memilih menu nomor 2, maka program akan berhenti. Oke, di sini user diminta menginput golongan. Digunakan agar huruf kecil otomatis menjadi huruf besar, kemudian dilakukan validasi menggunakan if golongan. Perintah ini digunakan untuk mengecek apakah input hanya berupa A, B, atau C. Jika user memasukkan selain huruf tersebut, maka program menampilkan pesan error. Oke, kita ke validasi angka. Validasi angka ini digunakan untuk mengecek apakah input berupa angka atau bukan. Jika user memasukkan huruf pada jam lembur atau menu, maka program akan menampilkan notifikasi kesalahan. Oke, program ini juga menggunakan percabangan if. Menentukan gaji pokok. Oke, di sini ini if-nya. Oke, kita ke soal. Jika golongan A, maka gajinya sebesar 5 juta. Seperti soal. Kemudian jika B, gaji pokoknya 6.500.000 seperti soal. Dan jika golongannya C, maka gaji pokoknya sebesar 9.500.000. Oke, pada yang poin keduanya kita diminta untuk menghitung gaji. Ada 5 poin. Ini di sini menghitung gaji, saya naikkan dulu. Oke. Jika lemburnya itu 1 jam, maka dia mendapatkan 30% dari gaji pokok. Jika lemburnya itu 2 jam, maka dia mendapatkan 32% dari gaji pokok. Oke, jika dia bekerja 3 jam, maka dia akan mendapat 34% dari gaji pokok. Serta yang terakhir, jika dia lembur, jika dia lembur sebesar 4 jam, selama 4 jam, maka dia mendapat 36% dari gaji pokok. Serta yang terakhir, jika dia lembur di atas 5 jam, maka dia mendapat gaji lembur
sebesar 38% dari gaji pokok. Kemudian, total gaji pokok dihitung menggunakan operator penjumlahan. Di sini, intinya, semakin besar jam lembur, maka persentase lemburnya juga akan meningkat. Oke, saya akan coba menjalankan program ini, mendemokan program ini dengan cara, oke, saya if F5, F5, oke, bisa, boleh kita pindahkan dulu, F5, oke, tidak jalan, kita coba run. Oke, berhasil. Oke, kita bilang saja Dimas. Dimas itu golongannya itu A. Oke, sebelumnya itu saya akan mencoba huruf D. Oke, tidak bisa. Seperti yang tadi. Kemudian saya akan mencobakan angka 1. Oke, sama juga kembali ke seperti tadi. Oke, balik lagi ke poin Dimas. Anggap saja dia golongan A. Oke, salah. Sorry, saya akan tekan enter dulu. A. Dimas lembur pada bulan ini sebanyak 3 jam. Oke, di sini ditampilkan slip gaji karyawan. Nama perusahaannya PT Mahasiswa UT, tanggal dan waktu 12 Mei 2026, jam 8.59, golongan A, jam lembur 3 jam, gaji pokok 5 juta, sudah sama di sini. Kemudian gaji lembur sebesar 1.700.000, maka si Dimas mendapatkan gaji pada bulan ini sebesar 6.700.000. Oke, saya akan menghitung lagi dengan cara memasukkan angka 1. Ini saya bisa naikkan. Oke, kita masukkan golongan B, kita anggap saja ini Ari. Dia pada bulan ini lembur sebanyak 5 jam. Maka gaji yang dia dapat sebesar 8.970.000. Total gaji pokoknya 6.500.000. Oke, sama. Dan gaji lemburnya sebesar 2 juta sekian. Oke, yang terakhir saya akan mencoba yang C. Oke, kita langsung C coba. Oh, tidak bisa. Oke, bisa langsung. Oke, C. C itu kita anggap saja ini Bagas. Bagas ini golongan C, dia lemburnya sebesar 6 jam. Maka akan kita hitung dia mendapatkan gaji sebesar 13.110.000 dengan gaji pokok 9.500.000 dan gaji lembur 3.600.000. Oke, yang terakhir karena saya telah mendemokan ini dan saya akan menekan 2 untuk mengakhiri program ini. Kesimpulannya, program ini berhasil dibuat menggunakan operator saya sendiri, percabangan if, looping, validasi input, scanner, serta tanggal dan waktu otomatis. Program ini dapat menghitung total gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.